Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan dipimpin oleh Kak Yidan untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipimpin berdoa Kak Yidan. Semoga apa yang kita lakukan untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu wajib, lagu nasional seperti hari-hari biasa, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Ayo kemarin gimana? Ayo. Sing semangat ah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Nah, biar semangat gini. Pagi, pagi, pagi gitu ya. Siap? Selamat pagi anak semuanya. Pagi, pagi, pagi. Oke.
Kelihatannya kok semangat sih, padahal hari ini sudah mulai siang ya, panas terik matahari. Sebentar, remote AC-nya. Sebentar ya. Nah, baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ya, seperti biasa Pak Yus akan mengecek kehadiran anak-anak. Saya cek ya dengan seperti kemarin ya, ketika Pak Yus panggil namanya, kalian harus hadir siap belajar gitu ya. Leni Sela Meilana. Hadir siap belajar. Lailatul Fiona. Hadir siap belajar. Aprilia Nantasya. Hadir siap belajar. Rizkia Anggita Safitri. Hadir siap belajar. Eka Nur Maulida Pratiwi. Hadir siap belajar. Anifal Mufti. Hadir siap belajar. Novi Indah Wulan Fitriani. Hadir siap belajar. Wahyu Lestari. Hadir siap belajar. Neha Zulfa Naikesha Titania. Hadir siap belajar. Firja Adi Rizky Oktavianti. Hadir siap belajar. Kalilah Gian Kuroto Ain. Hadir siap belajar. Zidan Ramawiyanda. Hadir siap belajar. Putri Almira Pungga Dewi. Hadir siap belajar. Cindy Rahmasari. Hadir siap belajar. Mita Safitri. Hadir siap belajar. Vilki Angelina Syurafa. Hadir siap belajar. Ada yang belum dipanggil? Ada? Oh belum. Puput Rahayu Kartikasari. Hadir siap belajar. Aura Agustina Salsabila Sari. Sudah berangkat? Satu izin. Ika Putri Kalimatus Sadia. Hadir siap belajar. Dara Jati Aulia Sidik. Hadir siap belajar. Aura berarti diganti siapa tadi? Siapa? Nasya Anindita. Ya. Nasya Anindita Putri. Gimana? Hadir siap? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Satu tidak berangkat digantikan oleh Nasya ya. Untuk selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita melakukan ya ice breaking ya. Cuma kali ini berbeda dari yang kemarin. Nah, kemarin kan maju mundur ya. Belum tahu kan? Nah, sekarang karena ini masih tentang interaksi makhluk hidup, jadi saya kaitkan. Nah, misalkan ada hewan, kita tahu gajah itu ukurannya besar apa kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Ya kan? Gajah besar, semut kecil. Nah, Pak Yus tidak menghilangkan faktanya, cuma kita merubah ukurannya. Ya, mengubah kalau Pak Yus bilang gajah, kalian jawab Kecil. besar, cuma kalian membentuk lingkaran kecil, ya. Tapi kalau Pak Yus bilang semut, kalian jawab kecil, tapi kalian bentuk lingkaran besar. Bisa? Misalkan gini, Pak Yus sudah mengubah faktanya ya. Kalau faktanya kan memang gajah itu ukurannya besar, ya. Semut kecil, hanya merubah konsepnya lingkarannya ya. Kalau gajah itu besar, berarti kamu nanti lingkarannya kecil. Berarti misalkan gini, gajah, kalian jawab besar, kalian bentuk lingkaran kecil. Kalau Pak Yus bilang semut, kalian jawab kecil, tapi kalian membentuk lingkaran besar. Ya, kecil tapi lingkarannya besar. Ya. Nah, ini untuk mengetahui konsentrasi kalian. Apakah hari ini masih konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini, ya kan? Saya harap masih bisa konsentrasi, bisa fokus pada materi hari ini. Sudah siap? Siap. Nah, gajah tadi Besar.
besar. Semut itu Kecil. Wes. Sekarang gajah semut. Semut. Kecil. Wah, bener kabeh ya. Gajah semut. Semut. Kecil. Kita masih fokus semua ya. Satu kali lagi. Semut gajah. Besar. Sing salah mau sapa? Hanifah. Yang lain benar? Ya. Dari 3 kali kita lakukan hanya 1. Ya, enggak apa-apa. Berarti yang lain masih tetap fokus, semangat ya. Udah ya. Untuk ice breakingnya, untuk pemanasan sebelum materi itu ya. Sekarang Pak Yus akan membacakan kesepakatan seperti biasa. Nah, sebelum masuk ke materi. Kesepakatannya apa kemarin? Masih ingat? Tidak boleh berbicara dengan teman. Ya, tidak boleh berbicara teman atau berbicara dengan diri sendiri ya, ngobrol dewe. Terus? Mendengar atau melihat dengan seksama. Iya, memperhatikan apa yang disampaikan Pak Yus, gitu ya. Nah, sekarang ini adalah tujuan yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Tujuannya yang pertama, melalui penerapan model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian, melalui penerapan model pembelajaran PBL, peserta didik terampil menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Jadi nanti menyambung dari yang kemarin ya. Nanti yang akan kita bahas yaitu adalah interaksi makhluk hidup, yaitu burung ya, burung pipit dengan lingkungan sawah ya, ekosistem sawah. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran model PBL, peserta didik percaya diri dalam menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Jadi nanti kalian saya beri saya tiap kelompok nanti saya observasi ya, kepercayaan diri dalam melakukan pengamatan, mengerjakan, ketika mempresentasi nanti ada nilainya semua ya. Nanti di akhir seperti biasa nanti saya kasih soal untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Ini ya untuk pembelajaran tujuannya. Kemudian nih materi. Nah, sebelum Pak Yus masuk ke materi, masih ingat kemarin macam-macam ekosistem? Masih. Apa saja? Coba mau yang menjawab. Saya Pak. Yidan, silakan. Hutan. Laut. Sungai. Ya, terus? Sawah. Sawah. Ya, diantaranya ada ekosistem laut, ya, air tawar bisa di sungai, ya kan? Bisa di air payut dan lain sebagainya, danau atau mungkin di ekosistem sawah dan lain sebagainya, banyak. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat, masih ingat apa saja komponennya? Ada individu, ada populasi, ya, kemudian ada komunitas dan lain sebagainya. Ya. Ada yang masih ingat perbedaan biotik dan abiotik? Siapa? Saya Pak. Oh, Yidan lagi, ya Allah. Oke, Dan. Semangat sekali. Biotik. Berdiri coba. Apa? Biotik adalah makhluk yang bernyawa atau hidup. Sedangkan anbiotik itu adalah makhluk yang tidak bernyawa atau tidak hidup. Ya, atau makhluk tak hidup gitu ya. Ya, baik. Komponen biotik yaitu komponen yang hidup atau dinamakan makhluk hidup. Contohnya ya seperti ikan, burung, ayam, terus dan lain sebagainya. Kalau abiotik seperti meja, batu, kerikil, pasir, air, suhu, ya, kelembapan udara dan lain sebagainya itu adalah komponen abiotik. Nah, untuk hari ini ya, Pak Yus akan membahas mengenai komponen biotik dengan biotik ya, interaksi yaitu burung pipit dengan lingkungan sawah. Ya, sawah berarti kan padi kan. Nah, nanti kalian akan melihat tayangan video
ya. Nanti video kita akan putar, kemudian kalian pahami ya apa yang ada di dalam itu, kemudian kalian rumuskan masalah. Masih ingat kan rumusan masalah itu? Kalian apa? Menulis pertanyaan ya, berisi pertanyaan yang mana kita cari jawabannya berdasarkan fakta atau kebenaran, gitu ya. Sudah siap untuk melihat video hari ini? Nah, sebentar. Bolarejo Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur justru dipenuhi ribuan kantong plastik aneka warna. Bukan sampah, melainkan satu cara petani menghalau hama burung pipit yang suka memakan padi siap panen. Bentuknya unik, ada yang dibentuk seperti orang-orangan sawah, ada juga yang dibiarkan berkibar layaknya bendera. Selain menggunakan kantong plastik, ada juga petani yang menutupi selainya dengan jaring. Tapi ini biasanya dilakukan oleh petani bermodal besar, soalnya harganya cukup mahal. Bagi para petani yang mempunyai cukup banyak modal, biasanya memberi cara dengan memasang jaring. Dan ini terbukti lebih efektif dibanding dengan menggunakan plastik bekas. Hama burung pipit sangat mengkhawatirkan petani. Ribuan burung ini bisa mengurangi hasil panen hingga setengah hasil biasanya. Itu apa? Mengurangi hama-hama burung pipit itu banyak. Efektif, Pak. Kalau nggak dikasih gitu bisa berkurang banyak atau nggak pastinya? Ya kurang. Jadi seperti ini nggak tambah. Ini kan tadi nggak dibakar. Belum habis ya. Selain memasang kantong dan jaring, para petani juga rutin menjaga sawah mereka dari pagi hingga sore. Karena masa panen kurang dari 1 bulan lagi. Ini singkatnya, ini ada lagi videonya. Ini lanjutannya. Nah, ini penampakan burung pipit. Bagi petani di Kelurahan Watang Batu Gigi, Kecamatan Batu Gigi, Parepare, Sulawesi Selatan, burung pipit menjadi salah satu hama yang paling dikhawatirkan saat tanaman padi mulai berbuah. Kulit padi yang masih muda memang menjadi makanan yang paling digemari burung pipit. Jadi tidak heran jika tanaman padi petani mulai berbuah, ribuan burung pipit ini mulai menyerang tanaman padi petani. Berbagai upaya pun dilakukan petani. Tidak hanya menjaga tanaman padi miliknya dari serangan burung pipit dari pagi hingga menjelang malam, tapi juga menyiapkan perangkap berupa jaring untuk menangkap burung pipit ini. Seperti yang dilakukan Basir. Sejak memasang perangkap berupa jaring, Basir bisa menangkap puluhan ekor burung pipit hanya dalam sehari. Tidaknya ada sebuah yang kita pakai cara untuk memasang jaring supaya mengurangi populasi ini. Jadi kita minta supaya bagaimana caranya supaya kita memperbanyak ini jaring supaya tidak terlalu merugikan petani. Hampir
pagi Basir memasang jaring di area persawahan miliknya. Biasanya jaring dipasang Basir dan jam 6 pagi kemudian dilepas lagi pada jam 6 sore agar tidak mengganggu aktivitas petani lainnya yang biasanya berburu hama babi di malam hari. Menurut Basir, serangan burung pipit ini biasanya dimulai pada jam 7 pagi. Saat menjelang sore, serangan burung pipit bahkan semakin menjadi-jadi. Uniknya burung pipit yang ditangkap Basir selama menjaga area persawahan miliknya kembali akan dilepas jika obor bulir padi miliknya sudah siap panen. Karena hama burung pipit ini sudah tidak menyukai lagi bulir padi tua yang sudah mengeras. Memang persempat. Banyak sekali ya burungnya. Rumah, kalau kalian rumahnya dekat sawah ini, ada yang ketangkep. Sudah selesai. Dari video yang ditayangkan Pak Yus, kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari gambar itu? Tentang apa? Tentang apa? Ayo, tadi yang kalian amati tentang padi. Padi dengan apa tadi? Burung pipit. Ya, diapakan?
Di beranjang. Di sini kalau kalian lihat burung pipit dianggap sebagai apa tadi? Hama, ya kan? Sampai tadi ada yang petani membuat jaring, ada yang sampai ditangkap banyak itu kan? Nah, sekarang dari apa yang kalian amati, nah, nanti kalian pahami ya video tadi, kemudian kalian rumuskan masalah dari apa yang sudah kalian amati pada video tersebut. Oke? Nah, Pak Yus akan membagikan LKPD. Ketika kalian merumuskan masalah, ya, kalian cari pertanyaan, ya, misalkan dengan kata bagaimana, mengapa, atau apa, enggak apa-apa ya. Kalau bisa malah bagaimana atau mengapa, ya, tentang apa yang terjadi pada video yang ditayangkan Pak Yus. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Tidak? Ah, ini sudah berkelompok seperti kemarin, ya. Pak Yus hanya akan membagi nama kelompok saja. Ini kelompok 1 di sini ya, sudah terbentuk kelompoknya. Oh, sana. Ya. Lupa Pak Yus ya. Makasih diingatkan. Ini kelompok 1. Kelompok 2 kemarin di mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah, ini Pak Yus akan membagi LKPD. Jadi seperti biasa ketika kalian mengerjakan LKPD, nanti Pak Yus akan mengobservasi sikap kalian ya, percaya diri kalian selama kegiatan ini. Jadi jangan malu-malu. Intinya kalian diskusikan ya. Kalau mau presentasi ya, pede aja ya, berani ya. Karena kita tahu kalau malu pasti sesat di jalan. Baik, ini Pak Yus akan bagikan LKPD tiap kelompok ya. Ini LKPD-nya sudah dapat semua? Sudah ya? Sudah. Nah, baik. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan LKPD, nah sekarang kalian petunjuk menggunakan LKPD. Nanti kalian isi identitas yang ada di depan itu ada LKPD-nya dengan nama anggota kalian pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian nanti diskusikan permasalahan ya dengan anggota kelompok kalian, tidak boleh dengan kelompok lain. Diskusikan dengan kelompok kalian sendiri. Tulis hasil diskusinya nanti pada tiap-tiap lembar LKPD yang sudah disediakan. Jadi untuk yang pertama kita rumuskan masalah ya, buat pertanyaan tentang apa yang kalian amati, kemudian nanti kalian berikan alternatif solusi, jawaban atas apa yang kamu rumuskan tadi. Nah, untuk LKPD 1 kalian tulis rumusan masalahnya. Untuk alternatif solusinya kalian tulis pada LKPD yang kedua. Nah, nanti kalau sudah nanti kita lanjut ke berikutnya. Ini tentunya ada yang tanyakan? Tidak ya, diisi dulu ya. Kemudian saya kasih waktu berapa? 5 menit atau 10 menit untuk membuat pertanyaan dan mencari alternatif solusi. 10 menit. Oke. Baik. Boleh kamu mau mencari satu pertanyaan atau 2 silakan ya. Minimal kalian tahu apa yang ditayangkan pada video tadi. Nah, baik, sambil keliling ya. Gimana? Di video enggak apa-apa kamu, atau di foto, di video aja ya, pas mengerjakan nanti kelihatan.
Kelihatan enggak apa-apa di video? Enggak. Yang ini enggak apa-apa. Ini ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, berikan contoh, boleh, atau tuliskan contoh, silahkan. Cari 2 pertanyaan atau 1, silahkan ya. Pasti akan ketemu banyak masalah kan. Rumusan masalah itu berisi pertanyaan ya, yang nanti kita cari jawabannya berdasarkan fakta atau kebenaran. Jadi tadi Pak Is menayangkan sebuah video, kamu disuruh membuat pertanyaan, misalkan dengan bagaimana, mengapa, ya, mengapa, burung pipit, atau apa. Silahkan buat diskusikan dengan kelompok kalian. Oh iya, enggak apa-apa. Video sebentar. Ini bisa kalian lihat ya, ini ya, tuliskan masalah pertanyaan yang menyangkut tentang tadi interaksi burung pipit dengan lingkungan sawah ya. Ya, untuk alternatif solusi berdasarkan pendapatmu dulu. Apa pertanyaannya apa? Makanan. Silakan. Kira-kira makanan burung pipit itu apa? Kan biji-bijian atau mungkin atau apa? Boleh ya. Silakan. Nanti setelah itu nanti kita cari literaturnya. Nanti dikasih tahu Pak Yus ya untuk menuliskan di LKPD yang ketiga. Ada kesulitan dalam membuat pertanyaan, merumuskan masalah ini? Tidak ya, karena kemarin kita sudah belajar merumuskan masalah, setidaknya pasti sudah bisa. Menurut diri sendiri. Nah, yang di sini hari 2 enggak apa? Ya, sekiranya sama di internet apa? Ada kota. Terus ini tiap kelompok dinilai. Nah, ini penilaian Pak Yus. Kamu dalam melakukan penyelidikan, pengamatan, ya kan tadi kan apa? Kesulitan? Bisa? Apa cenderung WA?
Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kelompok mana yang belum? 1, 2, 3. Oke, kita tunggu. 2 kelompok sudah. Nah, nanti yang ketiga. Sudah semua? Nanti setelah kalian menyelidiki dan ini mencari alternatif solusi, mana ya ini ya? Bu Retno. Ya? Sudah untuk untuk rumusan masalah dan alternatif solusi dari permasalahan yang kalian temukan. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang, kalau yang belum nanti dilanjutkan lagi. Ini sekarang, kalau sudah, sekarang kita lakukan penyelidikan, yaitu kalian cari bukti-bukti, ya, teoritis atau kajian pustaka atau bukti faktual terkait alternatif solusi yang telah kalian buat pada LKPD kedua. Kalian boleh buka HP, ya, atau pakai sumber belajar lain, bahan ajar atau LKS yang kalian bawa. Kalian temukan bukti-bukti, ya, tentang apa yang kalian cari pada alternatif solusi tadi di LKPD 2. Hasilnya nanti kalian tulis di LKPD yang ketiga, ya. Jadi kita cari bukti-bukti, ya, terkait alternatif solusi yang kalian ajukan. Jawaban kalian, disertai bukti. Silakan kalau ingin ada yang tanyakan, kesulitan untuk mencari bukti-bukti, ya, dibuka aja browsing internet. Punya kuota semua kan? Alhamdulillah, emang luar biasa kalian, ya. Ya, benda-benda ya hidup dalam kurung makhluk hidup, misalkan kamu kasih contoh, terus ada contohnya kan di situ. Dalam kurung makhluk hidup.
Apanya? Jawabannya? Mana tadi? Katanya apa? Mengapa burung pipit disebut hematodit? Mengapa burung pipit apa? Disebut Hama. hematodit. Nah ini. Karena burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas mengenai yang ini menyebabkan pertama sampai ini. Yang ini jawabannya di sini. Ada kesulitan? Diskusikan. Ada yang cari dari internet atau bahan ajar. Sumbernya boleh lebih dari satu, ya silahkan. Tidak, kalau sudah ketemu satu, kalau mau ingin menguatkan silahkan. Cari sumbernya lagi, tidak masalah, ya. Boleh. Kenapa? Kamu sakit? Sakit apa? Sakit hati? Ayo salah lapar. Bisa kan? Dibantulah. Bisa ya untuk mengaitkan alternatif solusi dengan bukti-bukti yang kalian temukan sebagai kajian pustakanya. Enggak apa-apa, boleh. Biar kelihatan gitu sumbernya. Iya. Gampang deh. Maksud lu belajar. Kaget. Jangan kaget. Kaget gimana? Apa sih? Ngerti bukan aku. Gimana gitu? Apa? Tanya. Oh ini kan yang kemarin pasukan tidak hafal.
video Pak. Iya, bagus kok. Ada kesulitan untuk LKPD yang ketiga? Tidak. Tidak? Iya. Hitam-hitam semua ya Pak. Rantai makanan kamu ke apa buat Kelas berapa nih? 9 kelas 7 ada. Siapa? Semangat. Pajang balik karena kita makan. Kalau yang LKPD 3 sudah ya. Ya. Sekarang untuk langkah selanjutnya ya. Dari hasil penyelidikan kalian buatlah kalimat yang menghubungkan bukti-bukti yang kalian tulis tadi ya, alternatif solusi di LKPD 2 dan alternatif solusi berdasarkan kajian pustaka di LKPD 3 ya. Kalian buat kalimat yang nantinya kalian tulis di LKPD yang keempat. Disimpulkan ya. Jadi berdasarkan pendapatmu dan berdasarkan kajian pustaka. Bisa dipahami? Oke, luar biasa. Emang kelasnya Pak Yus tuh semangat semua ya. Sudah lapar? Sudah. Di sini makan ya. Silakan kalau yang sudah LKPD 3 dilanjutkan ya, kamu tarik kesimpulan untuk alternatif solusi dari LKPD 2, kamu hubungkan dengan bukti-bukti ya dari kajian pustaka. Ada kesulitan untuk LKPD 4? Nah, ini nanti ketika tuker kunjung karya, kelompok 2 orang yang kemarin, nanti yang mendatangi kamu presentasi, kelompokmu menanggapi. Ini yang kemarin yang di-share Pak Yus ya, yang dibaca Sela. Nanti baca lagi. Enggak apa-apa. Kelompok ini.
atau buat kelompok. Iya, nanti apa nanti ditunjuk Pak Is ya. Buat kalimatmu ya, menurutmu bagaimana merumuskan masalah, sudah sesuai apa belum, kan gitu. Sudah sesuai dengan tayangan video apa belum. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti sudah sesuai dengan video tentang interaksi burung pipit dengan lingkungan sawah. Bagaimana pengajuan solusi? Nah, jawabannya benar apa enggak? Misalkan tadi makanan burung pipit biji-bijian. Nah, ternyata yang penyaji jawab batu. Kan berarti tidak sesuai ya. Kurang sesuai dalam mengajukan solusi. Memberikan bukti, benar enggak nanti? Dia pakai sumber enggak? Tulis sumbernya dari mana gitu. Ya. Iya, enggak apa-apa, di video lagi enggak apa-apa. Apa? Oh, Pak Is di depan di video enggak apa-apa. Kamu tadi sudah video Pak Is belum? Nah, video sebentar enggak apa-apa. Angger kayak apa? 10 detik apa berapa detik pas Pak Is di depan. Enggak. Pas Pak Yus keliling di video enggak apa-apa. Gimana? Besok masuk. Besok masuk sampai hari Sabtu. Sabtu nanti. Sabtu mungkin orang tua yang masuk. Besok pramuka. Kelihatannya. Apa? Sudah? 5 menit lagi. Ya. Untuk LKPD 1 dan sampai 4, 1 2 3 4 sudah lengkap. Saya kasih waktu 5 menit, ada yang belum ya? Mari, nanti kalau pas presentasi, pas tukar orang nanti
di video ya. Tapi ini pakai suara. Ini suara ini kan nyambung ke kamera sana. Ya, ada kesulitan? Apa? Kenapa? Pak, jangan dilihat Pak. Maksudnya apa ini? Artinya apa? Gitu. Pusing apa? Pusing apa? Kalau sudah ya. Sekarang untuk selanjutnya apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian kita presentasikan ya dengan cara nanti tiap kelompok bertukar. 2 orang dari kelompok satu pindah mendatangi kelompok yang satunya lagi ya. Kemudian kemarin sudah dibentuk ya siapa yang moderatornya, siapa yang mau menyampaikan hasil dari presentasi. Masih ingat kan kemarin masih sama ya, tidak berubah dan kelompoknya ini juga masih sama. Sudah selesai semua? Nanti ketika kalian berkunjung ya, 2 orang berkunjung ke kelompok yang lain, yang kelompok yang dikunjungi nanti menanggapi hasil dari presentasi kelompok yang mendatanginya. Misalkan kelompok 1 mendatangi kelompok 3, kemudian kelompok 1 ini nanti akan membacakan hasil diskusinya yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian dari kelompok yang didatangi kelompok 3 ya menanggapi, misalkan rumusan masalahnya dari kelompok penyaji itu bagaimana ya kan, nanti kalian tulis di LKPD yang kelima. Oh iya, makasih Mbak. Sampai mana tadi? Ditulis di LKPD kelima untuk hasil tanggapan dari kelompok yang menyajikan, gitu ya. Ada yang tanyakan? Tidak? Kalau tidak boleh dimulai. Mau bertukar kemana? Silakan. Dari kelompok 1 mau mengunjungi kelompok mana? Kelompok 2. Terus yang kelompok lainnya 3 mau mengunjungi kelompok berapa? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 nanti mau mengunjungi ke kelompok mana? Kelompok 3. Nah, boleh. Nanti gantian ya. Silakan mau duluan kelompok 1? Duluan kelompok 1. Ya, siapa yang kemarin jadi moderator? Kemudian yang mau menyajikan siapa? Berkunjung ke kelompok 2. Nah, di video dari sana enggak? Dari sini. Dari sana. Temanmu. Moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 beserta teman kami Anifal Mufti, Novi Indah Wulan Fitriani, Wahyu Lestari akan menyampaikan tentang diskusi
hasil presentasi kami ya, yang akan yang akan disampaikan. disampaikan oleh Novi Indah Wulan Fitriani. Ya, Rumusan masalah Ya. mengapa burung pipit disebut hama bagi petani? Boleh. Alternatif solusi. Beberapa sebagian petani menganggap jenis burung ini sebagai hama tanaman padi yang merugikan karena memakan bulir padi sehingga merusak tanaman padi. Melakukan penyelidikan karena burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas atau aves, pemakan biji-bijian yang menyerang mulai pada tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi. Hal ini menyebabkan petani mengalami kehilangan 30-50% hasil produksi. Hasil penyelidikan, beberapa petani menganggap jenis burung ini sebagai hama tanam padi yang merugikan karena burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas atau pemakan biji-bijian sehingga merusak tanaman padi. Sudah. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sekarang dari kelompok kedua mau menanggapi ini tanggapannya. Dari kelompok 1 iya. dalam menyampaikan rumusan masalah sudah baik. Yang bagaimana kelompok penyajian mengajukan solusinya, untuk solusinya sudah sesuai dengan rumusan masalah dan kajian pustaka. Bagaimana kelompok penyajian mengumpulkan bukti-bukti, kelompok penyaji dalam mengumpulkan bukti-bukti sudah disertai dengan kajian pustaka untuk mendukung rumusan masalah. Oke, sudah. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Terus yang lain. Ya, nanti lagi satu lagi. Kelompok 2 mau berkunjung kemana? Ya, no. Ini yang kelompok 1 ke sini. Nah. Tidak apa-apa. Ini tarik di video. Dari sini. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nia Zulfaneka Syaitania, 2. Firda Adi Rizky Oktavianti, 3. Kalagian Qurratu Ain, 4. Jidan Ramawiandana akan menyampaikan rumusan masalah yang telah didiskusikan dengan kelompok saya yang akan disampaikan oleh anggota saya yang bernama Kalia. Ya, silakan Kalia. Hasil diskusi kelompok 2, rumusan masalah. 1. Bagaimana cara petani mengurangi jumlah burung pipit? 2. Bagaimana jika populasi burung pipit berkurang di lingkungan sawah? Alternatif solusi. 1. Dengan menggunakan jaring perangkap. 2. Meningkatnya populasi ulat dan belalang. Melakukan penyelidikan. Ada berbagai cara untuk mengurangi jumlah burung pipit, diantaranya melakukan penanaman serentak, menanam tanaman berwarna mencolok, benda-benda mengkilap, jaring perangkap, jengkol, orang-orangan sawah. Sumber https://www.pertanianku.com. 2. Jika populasi burung pipit maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan populasi jangkrik dan ulat. Padi akan susah dipanen. Sumber https://roboguru-ruangguru.com. Hasil penyelidikan. 1. Cara petani mengurangi jumlah burung pipit di lingkungan sawah yaitu menggunakan jaring perangkap, melakukan penanaman serentak, menanam tanaman berwarna mencolok, benda-benda mengkilap, jengkol, orang-orangan sawah. 2. Jika populasi burung pipit menurun maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan populasi jangkrik, ulat, dan belalang. Ketika terjadi peningkatan ulat maka tanaman juga akan mengalami penurunan hasil panen. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Terus mau menanggapi? Yang mau menanggapi? Yes. Jadi kelompok 2 dalam menyampaikan rumusan masalah sudah baik. Untuk solusinya sudah sesuai dengan rumusan masalah dan kajian pustaka. Kelompok penyaji dalam mengumpulkan
bukti-bukti sudah disertai dengan kajian pustaka untuk mendukung rumusan masalah. Oke. Beri tepuk tangan lagi ya. Dari hasil presentasi kelompok 2 ke kelompok 5 sudah ditanggapi. Saya kira dua kelompok ini sudah bagus ya. Sudah, boleh tarik kembali ke tempat duduk ya. Untuk kelompok lain seperti tadi yang sudah presentasi, kalian tanggapi ya. Sekarang kita ini masih menyala kan? Oh iya, masih menyala. Nah, nanti di LKPD 5 ya, tulis tanggapan kalian terhadap apa yang sudah dipresentasikan teman kalian ke kelompok kalian ya. Nanti hasilnya itu kamu tulis di LKPD yang kelima, menanggapi hasil penyelidikan. Ya, kalau sudah, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari untuk hari ini ya. Ternyata dari tayangan video atau dari rumusan-rumusan masalah yang kalian kerjakan, terjadinya tadi ada yang menyebutkan kalau burung pipitnya banyak, maka yang terjadi apa tadi? Ya, gagal panen atau hasil panen petani pasti akan menurun ya. Kemudian apalagi tadi terjadi interaksi? Ya, bagus. Itu yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum Pak Yus merefleksi, ini ada soal ya. Kalian kerjakan ya, masih di dalam kelompok kalian kerjakan ya. Kalian cari satu rantai makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem sawah ya. Tadi kaitannya dengan burung pipit ya. Buatlah rantai makanan yang interaksinya ada burung pipit. Ditulis, dikasih nama. Kemudian yang kedua, nah tadi kan kalau populasi burung pipit meningkat. Sekarang pertanyaan yang kedua, apabila populasi burung pipit menurun, apa yang terjadi pada lingkungan sawah ya. Itu dua pertanyaan ya. Kalian tulis, saya kasih waktu 5 menit cukup untuk mengerjakan dua soal itu. Cukup 5 menit apa 6 menit apa 10 menit? 10 6 menit ya, wes 6 menit, biasanya 5 menit 10 menit, 6 menit saja ya, hanya dua soal. Nanti setelah selesai LKPD dan jawabannya dikumpulkan ke depan gitu ya. Nanti akan dinilai oleh Pak Yus. Silakan 6 menit. Ditulis di kertas. Pak, dibikin dua Pak? Itunya dibikin dua atau? Iya, dua pertanyaan. Iya, iya di situ. Iya.
carilah rantai makanan yang kaitannya ada burung pipit. Ya. Kan sudah ingat kan, kalian sudah mempelajari kemarin tentang ekosistem. Yang nomor 2, apabila burung pipit populasinya menurun, apa yang terjadi pada lingkungan sawah? Apabila populasi burung pipit menurun, apa yang terjadi pada lingkungan sawah atau ekosistem sawah? Enggak apa-apa. Iya, tulis saja. Semua banyak. Ya enggak sedikit. Nanti 5 menit. Gimana? Ya, ini ditarik panah. Kurang 1 menit. 1 menit lagi. Ya, gimana? Bangau dimakan buaya. Sudah ya? Kalau sudah apa belum? Tambah 3 menit. Tambah 3 menit dari pas jam 12. Yang sudah boleh dikumpulkan jawabannya beserta LKPD-nya sambil menunggu temannya yang belum. Gak apa-apa wis, saya kasih tambahan 1 menit lagi. Yo. Ya, gak apa-apa, itu 2. Saya kasih 2. Boleh salah satu dari kelompok mengumpulkan ke depan. Iya. Ayo. Ada yang belum? Sudah semua? Ya, dah ya. Terima kasih. Sekarang tibalah di penghujung. Nah, kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, saya akan bertanya kepada kalian.
materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Terus tentang apa? Burung pipit kenapa ditangkap? Ya, kita tadi melakukan pengamatan ya terhadap burung pipit, ya kan, dengan lingkungan sawah. Ya, kalian sudah ketahui tadi ternyata burung pipit itu dianggap petani sebagai hama karena makanan utama burung pipit yaitu biji-bijian. Ya, biji-bijian. Bisa makan ulat. Kemudian yang kedua, sudahkah kamu memahami materi hari ini? Sudah ya, bisa ya. Apa yang akan kamu lakukan apabila kamu belum memahami? Berarti tidak usah ya, karena kalian sudah paham. Kalau misalkan tidak paham, berarti kamu boleh bertanya ke Pak Yus atau ya teman. Boleh cari internet sumber-sumber ketika kalian ada kesulitan ya, atau kalian membentuk teman diskusi ya yang rumahnya dekat, silakan bentuk kelompok belajar. Itu malah bagus ya. Sambil nanti kita browsing, gunakan internet atau HP kita itu dengan baik. Jangan sing ora-ora engko terus sing aneh-aneh. Biasanya kan gitu. Nah, cari yang bermanfaat ya. Udah ya, untuk refleksi hari ini ya. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Yus menutup? Tidak. Untuk materi selanjutnya ya, karena kita besok libur ya, minggu depannya lagi ya, kita ketemu 2 minggu lebih ya. Pak Yus akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Jadi waktu liburan ini kalian gunakan untuk mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, coba Pak Yus tanya, pencemaran lingkungan tuh di mana saja? Itu bentuk pencemaran. Pencemaran lingkungannya itu ada di mana saja? Di sungai, terus udara, terus tanah, ya, gitu ya. Sudah, tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, masih 5 menit, saya cukupkan ya. Apa sudah pas ini? Sudah pas ya, waktunya pulang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya, supaya nanti ketika kita pulang, kita selamat sampai rumah dengan sehat, dengan tetap utuh ya. Kita tidak tahu kalian pulang ke rumah dijemput atau bawa motor? Dijemput ya, yang dijemput hati-hati dan yang bawa motor juga hati-hati. Ojo terus banter-banteran gitu ya. Baik, silakan Mas Zidan memimpin doa sebelum pulang. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bentar ya, jangan pulang dulu ya. Halo, tes.
Ya, Pak Yus, selamat. Nggih, Bapak Sugi. Kita ketemu refleksi tanggal 19 ya? Nggih, Bapak. Betul, Pak? Nggih. Oke. Teman-teman yang observer disiapkan minimal 1 foto temuan ya, kemudian narasi singkatnya, dilanjut dengan komentarnya, dilanjut dengan sarannya. Begitu kira-kira untuk persiapan refleksi kita tanggal 19 yang akan datang. Saya mohon izin undur diri duluan. Pak Yudian, Pak Ahmad, dan Bu Bina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Sugi.